Baik, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data di Rapid Manner dan secara manual. Jadi langkah yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi di sini untuk pengumpulan datanya kita mengambil data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 yang diambil datanya per kabupaten. Di sini ada nilai Y-nya yang kita ambil dari tingkat penduduk miskin tahun 2023, yang mana kita hanya ambil di tahun 2023 dari keseluruhan data ini. Kemudian untuk X1-nya ada jumlah pengangguran terbuka. Di sini data untuk variabel X1, X2, dan X3-nya kita cari per kabupaten. Data yang sudah kita dapatkan per kabupaten ini bakal kita pindah ke spreadsheet, dan untuk mencari data di kabupaten lainnya, kita mencari per satu-satu lagi. Contohnya tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Begitu juga untuk pencarian data di variabel 1, 2, dan 3. Selanjutnya, dataset yang tadi sudah kita pindahin ke spreadsheet ini bakal kita download menggunakan CSV atau XLSX, ini juga terserah, tidak apa-apa. Untuk pengolahan data dengan menggunakan Rapid Manner, pertama yang kita lakukan adalah mengimport data yang sebelumnya tadi sudah kita download dari spreadsheet. Di sini kita pilih import data. Kita pilih data yang tadi sudah kita download. Kita next. Kemudian pada kolom Y ini kita atur role-nya itu menjadi label untuk membedakan kolom Y ini sebagai variabel dependent ya. Kita next. Kemudian kita simpan filenya ini di data dan kita tulis namanya. Ini selesai. Ini merupakan tampilan datanya kita tadi yang sudah kita import. Selanjutnya kita masukkan datanya tadi. Kemudian kita berikan operator split. Split data ini untuk membagi datanya ini jadi data training dan data testing. Di sini kita pakai data trainingnya itu 0,7 dan data testingnya itu 0,3. Kemudian kita hubungkan. Nah, berikut ini merupakan tampilan data testing. Jumlahnya ada 33 data dari 111. Kemudian ini untuk data trainingnya jumlahnya ada 78. Selanjutnya adalah proses model regresinya. Di sini kita tambahin operator regresi. Kita tarik parameternya ke training di regresinya, kemudian kita modelkan. Oke, di sini hanya munculnya X2. Kita ganti parameternya jadi non aja. Kemudian didapatkanlah nilai modelnya, di mana koefisien A-nya itu 17,523, X1-nya itu 0,209, X2-nya itu udah minus 1,231, dan X3-nya itu minus 0,001. Kemudian di sini kita juga mendapatkan nilai p-value untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen ini ke variabel dependen. Kita dapat melihatnya dari nilai p-value yang ada di sini. Selanjutnya adalah kita mau melihat nilai hasil prediksi sama nilai aktual. Kita menggunakan regresi apply model. Ada apply model sini. Kita kasih model dari regresi ini ke model yang dari apply model. Kemudian parameter yang ada di data testing ini kita arahkan ke bagian unit yang ada di apply model. Kemudian kita ke result. Nah, ini dia untuk data. Di sini ada data aktualnya dan di sini ada data prediksi, yang mana data yang digunakan ini merupakan data testing yang tadi sudah datanya ini kita udah split data. Kemudian kita akan melakukan pengecekan tingkat kesalahan dengan menggunakan operator performance. Di mana kita gunakan performance yang khusus untuk regresi. Langsung aja dari lab yang ada di apply model ini kita arahkan ke lab yang ada di performance, kemudian kita kirimkan ke result.
Di sini ada parameternya, kita bisa milih ada parameter RMS, ada absolute error atau MAE, relative error, dan sebagainya. Ada juga korelasi, square correlation, dan lain-lain. Kemudian di sini yang saya gunakan cuma RMSE dan absolute error. Kemudian didapatkanlah nilai RMSE-nya itu adalah 3,132 dan di sini ada nilai absolute error-nya atau MAE-nya itu ada 2,502. Selanjutnya adalah untuk perhitungan manual. Jadi di sini ada untuk perhitungan manual untuk menghasilkan model regresinya kita menggunakan rumus determinan. Di mana rumus determinannya ini kita memerlukan matriks A dan matriks H. Di sini sudah dibuat tabel pembantu untuk perkalian-perkaliannya. Berdasarkan tabel pembantu yang udah kita buat ini, kita tinggal masukkan aja nilai di matriks A-nya sesuai dengan yang ada di rumus. Kemudian, untuk matriks A1-nya ini, mana kita ambil dari matriks A, kemudian di kolom pertama matriks A1 ini kita ganti nilainya menjadi nilai yang ada di matriks H. Kemudian, di matriks A2 ini, kolom keduanya ini kita ganti nilainya, yaitu nilai matriks H. Di matriks ketiga ini, di kolom ketiganya juga kita ganti menjadi nilai di matriks H, begitu juga di matriks A4. Kemudian kita hitung determinannya. Di sini dengan menggunakan rumus fungsi Excel yang didapatkan adalah nilainya sekian. Kemudian di sini ada untuk perhitungan manualnya. Di mana untuk perhitungan manualnya ini kita menggunakan rumus ada 3 pola. Jadi pola yang pertama untuk menghitung matriks A1 adalah kita mengalihkan A dikali F dikali K dikali P, hasilnya di sini. Kemudian kita hitung semuanya sehingga didapatkan 8 perhitungan. Kemudian kita operasikan sesuai yang ada di rumus sehingga didapatkanlah nilainya segini. Kemudian untuk pola kedua, kita juga mengikuti sesuai dengan yang ada rumus di sini, yang mana perhitungannya itu bakal ada yang berbeda sesuai dengan arahan yang ada di rumus. Begitu juga yang ada di pola ketiga, di sini ada polanya berbeda. Dan setelah itu, untuk menghasilkan nilai determinan A, kita tambahkan dari pola ke-1, kedua, dan ketiga, sehingga dihasilkan nilai determinannya adalah segini. Yang mana nilai hasil perhitungan manual ini dengan menggunakan fungsi rumus Excel ini sama nilainya. Kemudian begitu juga untuk perhitungan di matriks A1, A2, A3, dan A4. Kemudian setelah mendapatkan nilai determinan, kita akan mencari nilai koefisien B1, B2, B3, dan B4, di mana untuk mencari B1 ini, rumusnya adalah determinan A1 dibagi determinan A. Untuk nilai B2 ini didapatkan dari determinan A2 dibagi A, B3 ini adalah determinan A3 dibagi A, begitu juga mencari nilai koefisien B4. Setelah itu, kita cari dan didapatkanlah model untuk perhitungan manual ini ada Y sama dengan 18,423 ditambah 0,190 dikali X1 ditambah minus 1,305 dikali X2 ditambah minus 0,001 dikali X3. Ini untuk perhitungan model regresi. Selanjutnya adalah untuk perhitungan kesalahan atau perhitungan error untuk MAE dan RMSE. Kemudian untuk menghitung MAE di sini dibutuhkan nilai aktual dan prediksi, di mana nilai prediksi yang kita gunakan di sini menggunakan model regresi perhitungan manual. Untuk mendapatkan nilai MAE di sini tinggal langsung nilai aktual dikurangi nilai prediksi, di mana nilainya itu nilai absolut. Jadi jika nilai aktual dikurangi nilai prediksinya itu hasilnya negatif, maka akan langsung absolut nilainya bakal positif. Jadi semua nilai negatif bakal berubah langsung positif. Setelah itu dicari per data nilai MAE-nya, kemudian di rata-rata sehingga dihasilkan nilai MAE-nya adalah 2,123. Selanjutnya untuk perhitungan RMSE, rumusnya adalah RMSE ada rumusnya di sini ada kuadrat. Dalam akar kuadrat, error kuadrat dibagi N. Error kuadratnya ini dapat kita cari dengan cara nilai aktual dikurangi sama nilai prediksi, kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan semuanya setiap datanya. Setelah kita jumlahkan semuanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus RMSE, di mana jumlah keseluruhan error kuadratnya tadi ini kita bagi sama nilai N. Kemudian hasilnya mereka berdua itu diakarkan, sehingga dapat hasil RMSE-nya itu 2,663. Mungkin sekian untuk penjelasan pengolahan data di Rapid Manner dan di perhitungan manual. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.